Agar kalian jauh lebih mengetahui isi daripada channel ini, jangan di skip dan tonton sampai habis. Oke, terima kasih. Ya baik anak-anak, kali ini kita masuk pada pembelajaran matematika. Adapun materi kita adalah pembagian bilangan. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menghitung pembagian bilangan. Pembagian bilangan anak-anak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengurangan berulang dan cara bersusun, atau biasa yang dikenal dengan nama pembagian Porogapit ya. Nah, ini ada salah satu contoh soal tentang pembagian. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada dua kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Ya. Jadi 10 biji kacang merah itu akan dibagi kepada dua kelompok. Nah, langkah penyelesaiannya tentu kita pindahkan 2 biji kacang merah ya, dibagikan kepada satu-satu kelompok. Seperti ini ya penampakan gambarnya ya. 10 biji kacang merah awalnya berada dalam satu toples yang sama. Lalu kita pindahkan ke wadah yang satu, kemudian ke wadah yang satu ya. Kejadian di samping ini anak-anak ya, kalau kita tulis dalam kalimat matematika, dia akan menjadi 10 dikurangi dengan 2 sama dengan 8. Jadi yang tersisa adalah 8 biji kacang merah di dalam toples tadi ya. Nah, kemudian kita pindahkan lagi 2 biji kacang merah, masing-masing 1 biji pada setiap tempatnya. Seperti ini ya. Jadi tadi yang awalnya 8 diambil lagi 2, dibagi ke 2 tempat itu dengan sama banyak 1 dan 1 ya. Nah, kejadian di samping ini jika ditulis dalam kalimat matematika akan menjadi 8 dikurang dengan 2. Maka yang tersisa adalah 6 biji kacang merah. Jadi, jika langkah seperti tadi diulang secara terus-menerus ya, dengan pengurangan yang sama, diambil 2 kacang lalu dipisahkan satu-satu ke wadah yang berbeda, maka akan menjadi seperti ini. Kacang yang di dalam toples tadi akan habis dan setiap wadah memiliki 5 kacang ya. Nah, sehingga ada 5 biji kacang merah pada masing-masing tempat. Nah, kejadian seperti gambar di atas anak-anak, jika dituliskan dalam matematika, kalimat matematika akan menjadi 10 dikurangi dengan 2, dikurangi dengan 2, dikurangi dengan 2, dikurangi dengan 2, dan dikurangi dengan 2 sampai habis ya. Toplesnya kosong, terisi, tidak ada isinya. Nah, pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Ya, pengulangan berulang sampai tidak ada yang tersisa nilainya atau 0, maka disebut dengan istilah pembagian. Ya. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 dibagi dengan 2 sama dengan 5. Ya. Lalu bagaimana kalau pembagian itu nilainya besar? Membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Nah, contoh ya. Pertama, 52 dibagi dengan 2. 64 dibagi dengan 4. 96 dibagi dengan 4. 82 dibagi dengan 2. 70 dibagi dengan 5. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Simak pada slide berikut. Ya, baik anak-anak, Pak Guru akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pembagian apabila nilainya besar ya. Maka tentunya kita menggunakan pembagian dengan cara bersusun atau yang dikenal dengan nama pembagian Porogapit ya. Itu yang pertama.
Yang pertama, 52 dibagi dengan 2. Ya. Berapakah jawabannya? Nah, untuk pengerjaannya maka kita menggunakan pembagian dengan cara bersusun ya. Kita buat seperti ini. 52 bagi 2. Nah, jika sudah seperti ini anak-anak, maka yang harus kalian perhatikan adalah lihat nilai 2 dan 5-nya. Ya. 2, kemarin kalian telah belajar bahwa pembagian ini anak-anak identik dengan perkalian dan juga pengurangan, ya. Jadi, untuk menyelesaikan pembagian, maka yang harus kalian ingat juga bagaimana cara menyelesaikan perkalian dan juga pengurangan, ya. 2 dan 5 caranya adalah seperti ini anak-anak ya. 2 dikalikan dengan berapa? Yang hasilnya adalah 5. Oke. Artinya 2 kali berapa? Itu artinya 2 dikalikan dengan 1. Atau 2 dikalikan dengan 2. Atau 2 dikalikan dengan 3. Ya. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Contoh 2 kali 1 berarti 2. 2 dikali 2, 2 ditambah 2. Berapa anak-anak? 4 ya. 2 dikali 3 berarti 2 tambah 2 tambah 2. 4 tambah 2 tadi berapa? 6. Berarti lebih. Jika hasilnya lebih, maka cari hasil yang berada di bawahnya. Ya, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Nah, bilangan pengalinya ini 2-nya letakkan pada bagian paling atas ya. Oke anak-anak ya. Sehingga 2 dikali dengan 2 tadi hasilnya adalah 4. Tulis angka 4 di bawah angka 5 garis dan berikan tanda operasional kurang. Oke. Nah, setelah itu kita kurangkan 5 dan 4. Berapa 5 dikurang 4? 5 dikurang 4 adalah 1. Nah, ya. Karena 2 dan 1 nilainya adalah lebih besar angka 2, ya, maka 1 ini harus diturunkan temannya. Temannya adalah angka 2 juga. Turunkan angka 2 di bawahnya. Oke. Nah, setelah itu 12 dibagi dengan 2. Berarti sama saja dengan kita mencari 2 dikali dengan berapa secara berulang, hasilnya adalah 12. Oke, coba anak-anak hitung dapat berapa? Ya, dikalikan dengan 6. Jawabannya adalah 12 ya. Maka angka 6 tadi kita taruh di atas ya. Kita tulis 6 ya. 6 ini pindahkan ke atas. Lalu 6 dikalikan dengan 2 atau 2 dikalikan dengan 6 hasilnya tadi adalah berapa? 12 ya. Tulis di sini 12. Lalu berikan operasional kurang sehingga 12 kurang 12 jawabannya adalah 0 ya. Maka hasil dari 52 dibagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 26. Oke, anak-anak ya. Ya, itu contoh pertama ya. Nah, sekarang kita masuk pada contoh yang kedua. Yang kedua adalah 64 dibagi dengan 4 sama dengan berapa? Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Buat seperti tadi. 64 bagi dengan 4 ya. Kita pisahkan satuan-satuannya ya. Yang di depan dulu yang diselesaikan ya. Nah ya. 4 dikalikan dengan berapa? Hasilnya adalah 6. 4 dijumlahkan berulang sebanyak berapa kali? Yang hasilnya adalah 6. 4 dijumlahkan sebanyak 1 kali 1. 4 dijumlahkan sebanyak 2 kali 8. Berarti lebih hasilnya ya daripada 6 yang kita cari. Maka kita gunakan 4 dikali berapa? Kali 1. Berapa 4 kali 1? 4 kali 1 adalah 4. Maka 1 tadi letakkan di atas. Sehingga 1 dikali dengan 4 atau 4 dikali 1 ya hasilnya adalah berapa tadi? 4. Tulis 4 di bawah 6. Garis dan berikan tanda operasional kurang. Kemudian 6 dikurang dengan 4.
Berapakah hasil dari 6 dikurang 4? 6 dikurang 4 adalah 2. Nah, kalian lihat anak-anak, 4 dan 2 lebih besar angka 4. Sehingga 2 ini haruslah lebih besar daripada 4 ini, maka diturunkanlah temannya. Temannya adalah angka 4. Turunkan angka 4 ya. Sehingga pekerjaan berikut adalah 24 dibagi dengan 4. Berapakah 24 dibagi dengan 4? Kita dapat mencari dengan cara seperti ini. 4 dikalikan dengan berapa? Hasilnya adalah 24 ya. 4 dikali berapa? Hasilnya adalah 24. 4 dijumlahkan sebanyak berapa kali yang hasilnya adalah 24? 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 4 tambah 4 tambah 4 12 ya. Lalu 4 kali 4 16, 4 kali 5 20, 4 kali 6 ya. 4 kali 6 adalah 24. Maka 6 ini ingat bahwa taruh di atas ya, sehingga 6 dikali dengan 4 ya adalah berapa tadi? 24. Maka tulis di sini 24 kurang, sehingga 24 dikurangi dengan 24 hasilnya adalah 0 ya. Maka 64 dibagi dengan 4 sama dengan berapa? 16. Oke ya anak ya. Ya anak-anak, kita masuk pada contoh yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu 96 dibagi dengan 4 ya, sama dengan berapa? Bagaimana cara pengerjaannya? Ya, kita menggunakan cara bersusun. 96 lalu bagi dengan 4 ya. Nah, kita lihat bahwa 4 dan 9 ya. 4 dikalikan dengan berapa yang hasilnya adalah 9 ya. Oke, anak-anak, 4 dijumlahkan sebanyak 1 kali, 4 dijumlahkan sebanyak 2 kali, 8 dijumlahkan sebanyak 3 kali adalah 12. 12 lebih dari 9, maka kita cari yang di bawah dari angka 9. 4 dijumlahkan sebanyak 2 kali. Berapa? 8 ya. Maka tulislah angka 2 di sini. 2 ini tadi pindah ya, ini pindah ke sini, lalu 8-nya pindahkan di bawah 9. Garis dan berikan operasional kurang. Kemudian 9 dikurangi dengan 8. 9 kurang 8 berapa anak-anak? 9 kurang 8 adalah 1. 1 dan 4. Apakah 1 bisa membagi 4? Ya, tentu tidak ya, maka diturunkan temannya 16. Ya, ingat bahwa bilangan yang di sini harus lebih besar daripada bilangan yang akan dibagi. Ya. 4 dan 16. 16 dibagi dengan 4. Kita mencarinya dengan 4 dikalikan dengan berapa yang hasilnya adalah 16 ya. 4 dijumlahkan sebanyak 3 kali tadi 12. 12 ditambah 4 13 14 15 16. Berarti 4 dijumlahkan sebanyak 4 kali. Dapat 16 ya. Sehingga 4 kali 4 hasilnya adalah 16 ya. Maka 4 ini anak-anak pindah ke atas ini. 4, sehingga 4 dikali dengan 4 hasilnya adalah 16. Tuliskan 16 di sini. Berikan operasional kurang. 16 kurang 16 hasilnya adalah 0 ya. Oke. Maka 96 dibagi dengan 4 jawabannya adalah 24 ya. Ya anak-anak, kali ini kita masuk pada contoh yang ke 4 ya. 82 dibagi dengan 2 sama dengan berapa? Oke. Ada baiknya bila kita menggunakan pembagian bersusun ya, atau porogapit. 82 dibagi dengan 2 ya. Ya, 82 dibagi dengan 2. Langkah pengerjaannya anak-anak ya, 2 dan 8 ya. 2 dikalikan berapa hasilnya adalah 8 ya. Atau 2 dijumlahkan berulang sebanyak berapa kali yang hasilnya adalah 8 ya. 2 dijumlahkan sebanyak berapa kali anak-anak? Sebanyak 4 kali ya. Hasilnya adalah 8.
Sehingga 2 dikalikan dengan 4, jawabannya adalah 8 ya. Maka angka 4 ini pindahkan ke atas ya. Sehingga 4 dikalikan dengan 2 adalah 8. Tulis 8 di bawah 8. Lalu dikurangkan. Ya. Kalau sudah seperti ini anak-anak ya. Kalau sudah seperti ini, 8 dikurangi dengan 8. 8 dikurangi dengan 8 hasilnya adalah 0. Maka tidak usah ditulis ya. Turunkan angka 2. Sehingga 2 dibagi dengan 2 ya. Atau 2 dikalikan dengan berapa hasilnya adalah 2. Ayo anak-anak, 2 dikalikan dengan berapa hasilnya adalah 2. 2 dikalikan dengan 1. Ya, 2 dikalikan 1, 2. Maka 1 tadi pindahkan ke atas. Kalau 1 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 2 ya. Berikan operasional kurang, maka 2 dikurang 2 hasilnya adalah 0 ya. Ya. Maka 82 dibagi dengan 2 sama dengan berapa? Sama dengan 41. Oke. Nah, contoh yang kelima. Ya. 70 dibagi dengan 5 sama dengan titik-titik. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita menggunakan cara bersusun ya. 70 lalu bagi angka 5-nya di luar. Nah, 5 dan 7 anak-anak ya. Oke. Bagaimana cara pengerjaannya? Ingat tadi bahwa 5 dikali dengan berapa? Yang hasilnya adalah 7. Jika tidak ada, maka cari yang di bawahnya, yang mendekati dengan 7. 5 jumlahkan sebanyak 1 kali 5. Sebanyak 2 kali, 5 tambah 5, 10. Ya, berarti lebih toh. Nah, kalau lebih, maka tulislah berarti kita pilih yang kali 1. Ya, 5 jumlahkan sebanyak 1 kali, atau 5 kali 1. Hasilnya adalah 5. Ya, maka 1 ini dia berpindah ke atas. Sehingga 1 dikali 5 hasilnya 5. Tulis di bawah 7, 5 ya, garis. Kemudian 7 dikurangkan dengan 5. Berapakah 7 kurangkan dengan 5? 7 kurang 5 hasilnya adalah 2 ya. 2 dan 5 lebih besar mana? 2 dan 5 lebih besar 5 ya, maka turunkan angka 0 sehingga menjadi 20 bagi dengan 5. Bagaimana cara kita mengetahui 20 bagi 5? 5 dikalikan dengan berapa? Hasilnya adalah 20. Atau 5 dijumlahkan sebanyak berapa kali yang hasilnya adalah 20? Sebanyak 1, 5. Sebanyak 2, 10. Lalu 15. Lalu 20. Sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 20 ya. Maka 4. Ingat, 4 ini pindah ke atas ya. Pindahkan 4 ya. Sehingga 4 kali 5 tadi adalah 20. Tulis 20. Garis dan kurangkan. 20 kurang 20 berapa? 20 kurang 20 adalah 0 ya. Oke anak-anak, mudah bukan? Maka hasil dari 70 dibagi 5 sama dengan berapa? 14. Ini hasilnya. Ya, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada kali ini, dan tetaplah untuk menerapkan protokol kesehatan ya, dengan cara menggunakan masker saat bepergian. Tidak lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan selalu jaga jarak ya. Serta kalian harus selalu tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita semuanya jauhkan daripada sakit penyakit ya. Bahkan dijauhkan pula dari penyebaran virus yang sedang ada saat ini ya, yaitu virus corona. Oke ya anak-anak ya. Dan jika kalian belum menekan tombol like ya atau suka, silakan klik tombol suka dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap Pak Guru mengupdate video pembelajaran terbaru, kamu dapat langsung mempelajarinya. Demikian anak-anak, dan terima kasih.